10, wah lumayan. Tapi satunya di sono. Jadi nolnya ke sono, kelinding. Jadi tinggal sendiri. Sendiri. Berarti dia sendirian ya? Dia sendiri. Kemudian ngobrol, gimana hubungan? Dia sekolah menengahnya tuh di Penabur, jadi banyak Chinese meskipun non Buddhis. Tapi di sana dia Buddhis dan Chinese sendiri, bagaimana? Waduh, hubungannya sama. Dia sering dibully. Bully tapi secara mahasiswa. Jadi kan ditanya, Buddhis tuh apa sih? Oh, kan kebayangnya tuh suruh bohong apa. Jadi dia dipanggil nih waktu saya kaget waktu dipanggilnya, Mal, lu udah makan belum? Udah. Kok mal sih banyak? Ya katanya aku peramal banget ya. Jadi Chinese, Sudoko bisa meramal Buddhis gitu. Tapi dia cuek gitu. Dan ya bersyukur melewati semuanya. Yang minggu depan dia wisuda. Kayaknya beda dikit dengan bapaknya itu. Dia cum laude, saya enggak gitu. Hebat. Selamat Bob ya. Hebat. Beda dikit tuh, tapi dia 3, sekian, kalau saya 2, sekian. Beda 1 doang gitu. Satu aja. Ya, kan itu cuma berbagi kebahagiaan. Jadi memang banyak kejadiannya, kenyataannya kita apalagi yang minoritas suka dibegituin. Jadi karena tadi menyampaikan bodoh amat yang di luar. Termasuk saya sendiri ini minta maaf juga dulu. Kalau sekarang saya udah pada taraf cuek, suka dibully dengan maaf ya, saya buka aja di sini. Postur saya yang kurang tinggi. Kan saya suka MC tadi si junior sudah cerita. Lu mestinya lebih tinggi, ya pakai cara aja kalau lebih tinggi. Tapi tetap kalah, cewek itu lebih tinggi umumnya sama cewek. Tapi coba bodo amat, saya pernah MC dengan cewek yang lebih tinggi. Saya bilang waktu sehari sebelumnya waktu jihad, jangan pakai hak besok ya. Ya iya dong, gila lu. Ya gitu ceritanya. Jadi saya ingin bertanya sama anak-anak, mungkin bisa berbagi sedikit. Saya tuh jadi pembawa acara, jadi moderator dan sebagainya itu lebih kepada pengabdian, kepada suka-suka, happy dan sebagainya. Dan mungkin ya lebih kepada gue cukup kok kayak gini. Tapi memang saya yakin sekali dengan perbuatan baik mendatangkan kebaikan diundang dan sampai ke kalau secara profesional ke sebuah seminar di World Bank gitu. Kemudian Hebat. ya, harusnya di lingkungan Buddhis ya sudah diundang pejabat-pejabat gubernur sampai menteri sampai presiden. Wah, semoga saya nyusul itu. Semoga saya nyusul. Ya jadi tapi gini Bu Nana, yang ingin saya tanyakan ini hubungan dengan saya adalah banyak atau beberapa di luar saya itu yang sampai gemes nafsu gitu. Ya lu bikin TikTok, bikin podcast waktu itu kan masih sekarang gitu. Kok saya nggak sampai ketarik gitu, lu mesti explore. Saya nggak sampai gitu ke sana. Hati saya nggak sampai gitu. Ya sekali-sekali saya bikin waktu ulang tahun, saya bikin hiburan gitu. Terima kasih semuanya, pura-pura pakaiannya atasnya rapi, bawahnya saya pakai celana pendek, gua terhibur. Sampai yang bikin itu di YouTube ramai, jadi YouTuber bisa kaya lu dan sebagainya. Saya kok nggak terpanggil seperti itu. Jadi mungkin kalau yang tadi Bu Nana katakan atau Kanana katakan, saya udah merasa cukup lah di situ gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana ini saya harus meneruskan saran dari luar atau juga hati nurani saya mengatakan, udah nggak usah gitu. Nah, itu dia. Ini asik ini. Ya, bertanya. Challenge kita setiap hari itu kayak gitu kan, Ana? Iya. Nah, itu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Ditangkap. Kenyataannya saya seperti itu. Saya kira banyak juga seperti junior itu dia nggak mau explore ya di IG di mana. Udahlah kalau mau dipanggil ya ayo kita berbuat baik. Dikasih amplop, terima kasih. Nggak dikasih, Happy aja. Happy aja ya. Bukan nyari ya, Bob. karena saya dulu sempat mengalami beberapa kali kok. Begitu selesai, terima kasih aja udah baik. Ada juga yang begitu pulang mana panitianya. Iya. Nah, gimana Oke. tuh kan? Oke, Nah. terima kasih ya. Oke. Iya, makasih Koyani pertanyaannya.
Ini loh yang saya suka dari acara yang kayak gini nih. Pertanyaan-pertanyaan itu kan jadi membuat kita jadi terkuak lagi. Jadi nggak hanya ngebahas ini nih. Iya. Jadi gini, banyak, ini saya kaitin sama kasus yang lain dulu ya Pak ya. Jadi banyak dari orang yang datang ke saya mengatakan suami gitu. Ketika suami istri kan saya ada life coach yang kadang-kadang nanti bisa mendatangkan suami dan istri. Jadi istri udah ngadu-ngadu, nanti saya bilang udah deh gini deh berdua, suami juga harus ikut gitu ya ngobrol apa. Ternyata intinya adalah gini, si istri marah-marah karena suaminya kayak dia dikatakan oleh istrinya sebagai kurang motivasi. Artinya udah cukup begini, mana anak kita 3 gitu kan. Nah jadi batas cukup tuh gimana gitu kan. Nah jadi intinya gini, yang menarik itu adalah gitu, makanya saya selalu menyarankan di medsos saya untuk mengatakan nggak usah urusin orang lain. Artinya gini, orang lain mau jungkir kayak terbalik kayak dia mau istrinya 17 kayak mau pacaran sama 3 brondong kayak udah, karena apa? Bomat gitu. Karena apa? Urusin diri kita aja tuh kita nggak selesai loh. Contoh, saya banyak sekali menemukan orang-orang yang ini kaitan sama pertanyaan, menemukan orang-orang yang punya mental blocking dan dia tidak sukses atau tidak melejit, padahal kita di luar nih bisa ngelihat potensinya dia sebenarnya 12, tapi kenapa dia cuma 5 aja dan buat dia cukup. Dan memang cukup, nggak kurang, hidupnya bagus, anak-anaknya pada sekolah, istrinya punya baju bagus bisa dandan gitu. Tapi kita lihat harusnya dia 12 gitu. Nah ternyata ada mental block. Nah itu yang kita harus cek. Kita punya mental block nggak? Gitu. Karena ada orang yang mental blocknya gini. Dan mental block itu terbentuk ketika masa kecil tanpa sadar. Jadi banyak orang tua kita mungkin dulu ngomong gini, ngimpi jadi pilot. Lo ngaca, lo anak siapa? Gitu. Kita nih orang miskin, misalnya gitu. Gak usah aneh-aneh, misalnya gitu. Atau ngimpi lo pengen jadi artis. Keluarga kita nggak ada yang jadi artis. Kita semua pedagang kok, artis lo pikirin gitu. Nah jadi akhirnya kita tidak terbiasa untuk meraih impian itu. Nah jadi harus dicek lagi apakah itu memang suara hati kita gitu ya Pak ya, suara hati kita bahwa ini memang bukan panggilan gitu, atau ini kita terhambat untuk naik gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau balon udah mau terbang ya dipegangin, diikat pakai batu tuh. Gitu, itu yang harus kita cari. Jadi itu juga PR tahun-tahun kita cari mental blocknya. Contoh ada satu orang tinggalnya di Kelapa Gading gitu, jadi seorang ibu bukan, jelas bukan. Orangnya sudah meninggal soalnya, mohon maaf. Nah ini teman saya namanya Sari, dia adalah seorang konsultan bisnis yang waktu itu saya ngelihatnya kok hidupnya lancar ya, bagus, suaminya sayang sama dia, karirnya bagus. Terus saya cuma bilang ini, Sar hidup lo kok aneh, enak ya gitu, lancar kabeh gitu. Dia orang Semarang. Terus dia bilang gini, ora lo gitu. Aku dulu kawin sama suamiku tuh kita tinggal satu kos loh. Intinya Sari ternyata punya mental block. Artinya gini, setiap kali dia punya uang, misalnya mau beli motor, waktu itu masih muda banget, masih baru nikah, tinggal di kos-kosan. Setiap kali dia mau punya uang untuk beli motor dia nabung, nanti tiba-tiba ibunya jatuh dari tangga atau apa yang dia harus ngerawat rumah sakit dan harganya tuh persis sama seperti harga yang dia tabungkan itu. Gitu. Terus kemudian setiap kali mau beli mobil nih gitu ya, nabung-nabung, begitu ada niat untuk beli apa, untuk ditabung, itu nanti uang itu hilang sesuai dengan persis titik komanya kata dia sampai harga yang dia tabungkan. Nah sampai akhirnya ketika dia udah punya anak dan segala macam, pengen punya rumah nih, dia sampai menabung di tabungan suaminya. Jadi tiap kali ada gaji, ada bisnis, ada proyek, taruh di suaminya. Terus itu baru jadi rumah, uangnya nggak hilang. Nah suatu hari kemudian dia pengen tahu kenapa ya gue begini ya, gitu loh. Nah ternyata dia pergi ke hipnoterapis dan ditemukan, dan dia ingat sendiri, dia bahkan bisa melihat kejadiannya di kepalanya dengan jelas. Waktu dia masih kecil, umur 6 tahunan, SD kelas 1 itu ya, baru belajar menulis, dia pernah bikin PR di meja makan, engkong sama omanya itu bisik-bisik ngomongin orang tuanya Sari gitu. Jadi ngomongin bapaknya, artinya ini kan tinggal di rumah nenek pihak ibu. Jadi mereka ngomongin, ini menantu kita kapan dia mandirinya ya, kita kasih makan terus juga capek gitu, udah tua-tua gitu loh. Nah Sari kecil mendengar itu dan mengatakan gini, dia bersumpah, aku bersumpah kalau aku besar nanti semua uangku untuk mami papi. Nah itu
dendamnya seorang anak, dia nggak marah sama kakek neneknya karena dia tahu kakek neneknya tidak jahat, cuma ngomongin doang gitu loh. Dan itu, tapi dendam itu rupanya tertanam di bawah sadar, sehingga setiap kali dia besar dia mau punya uang untuk dirinya sendiri, misalnya beli motor, beli apa, itu nanti tiba-tiba untuk orang tuanya, karena orang tuanya masuk rumah sakit lah, masuk apalah sakit gitu loh. Selalu gitu. Nah baru akhirnya setelah diberesin bawah sadarnya itu, baru dia bisa nanjak seperti yang saya temui itu. Nah di situ juga saya belajar juga. Saya belajar mental block ya, gitu. Dan saya punya akhirnya mungkin mirip sama bapak ya gitu. Jadi saya punya mental block itu, mental blocknya adalah ya udah semuanya serba sesuai dengan cukup. Itu ternyata saya menentukan cukup itu juga karena ada mental block itu kan. Gitu. Jadi akhirnya karena saya nggak mau lebih. Nah, kemudian saya ketemu sama hipnoterapis yang menyembuhkan Sari, namanya Pak Awi Suwandi. Saya kemudian dibilang sama dia, kamu pada rezekinya kecil. Jadi ibarat kamu cuma punya cangkir, ketika hujan datang, rezeki datang, orang lain udah bawa ember, orang lain bawa baskom, kamu bawa cangkir. Dan buat kamu ini cukup betul, kamu kenyang dengan makan itu. Jadi dia bilang, nah sekarang gini, tentukan batas cukup itu bagus, tapi ketika kamu punyanya baskom, sehingga kamu hidupnya cukup tetap dengan satu cangkir karena memang kapasitas perutnya cangkir, tapi baskomnya itu bisa dikasih buat orang-orang. Nah, jadi kalau dalam agama Katolik dibilangnya jadi saluran berkat Tuhan ya. Kita dapat itu kita salurkan lagi. Nah, jadi kita lebih lengkap nih gitu. Jadi, nah coba Bapak renungkan gitu, apakah gitu ya, ketika memberi di ruangan tertutup, memberikan pengetahuan atau pencerahan itu di ruangan tertutup itu sudah cukup, ataukah Bapak perlu juga meraih orang-orang di luar sana yang mungkin perlu dapat inspirasi gratis dari orang yang sudah punya banyak pengalaman gitu. Udah cukup. Gitu. Udah cukup. Tapi beda kan setiap orang ya. Ditodong langsung nakal nih. Gitu ya. Jadi coba dicari sih, nggak apa-apa, ini kan akan butuh proses ya. Gitu. Apakah saya punya, misalnya ke diri sendiri, apakah saya punya problem dengan teknologi ini karena apa? Begitu saya nongol banyak sekali inbox dan saya nggak sanggup menjawabnya. Bisa juga begitu loh. Gitu. Atau memang saya bilang bahwa saya memang mencukupkan diri hanya pada lingkungan kecil. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya kembali ke diri sendiri. Gitu. Iya. Panjang ya jawabannya ya. Cukup ya, cukup menjawab ya kok ya. Oke. Iya. Ada lagi Cici, Koko yang mau bertanya, silakan. Oke. Maria. Oh, Cici ini dari mana? Halo Mbak Nana. Halo juga. Apakah hidup itu harus bahagia? Nah itu dia. Nah Ini intinya ini. pertanyaannya asik nih. Karena Nah. semua orang sepertinya mengejar dan mencari ya karena saya. Jadi nggak tahu kalau harus bahagia, saya nggak tahu gitu. Apakah harus bahagia? Tetapi menurut riset-riset gitu ya, menurut riset-riset, ini menarik nih. Untuk ada pertanyaan ini lagi. Menurut riset-riset psikologi gitu ya, orang-orang yang ketika diwawancara menjelang kematian dan menjawab bahwa saya tidak memiliki penyesalan apapun terhadap itu tuh biasanya adalah orang yang sudah menjadi seperti yang dia ketahui tentang dirinya. Jadi misalnya gini, saya ini sukanya melukis, tapi orang tua saya memaksa saya untuk jadi dokter. Pada akhirnya saya jadi dokter sesuai kata orang tua saya, tapi saya juga melukis dan lukisan saya sudah dipamerkan kemana-mana. Nah, jadi dia menjadi dirinya. Jadi kalau bahasa gaulnya nih, bahasa Betawinya ngomong gini, ya lu udah lahir, lu eksis. Tapi eksis lu tuh apa? Kan sesuai dengan apa bakat yang dikasih Tuhan. Ada yang bakatnya jadi seorang pencerah ya, kayak Mahatma Gandhi itu kan dia membawa inspirasi buat orang-orang, atau dia menjadi seorang ilmuwan yang mencerahkan juga kayak Tesla, kayak Einstein. Nah, jadi kalau kita hidup sesuai dengan fitrah atau bawaan dasar yang kita lahirkan gitu ya, itu ya kita akan rasa kayak fulfilled. Nah, itulah yang disebut bahagia. Jadi ibaratnya gini, kalau kita terlahir sebagai pohon mangga dan kita dibiarkan menjadi pohon mangga, maka kita adalah pohon mangga yang eksisnya sesuai
dengan fitrahnya. Tapi kita pohon mangga, tapi orang tua kita nggak boleh lu jadi mangga, harus jadi mawar. Kita akan jadi mangga yang tidak berbuah, tapi nggak mawar juga gitu loh. Itu nggak bahagia. Jadi ketika mati akan begini. Aduh, dulu coba saya bisa ngelawan orang tua. Aduh, dulu coba saya bisa meyakinkan ibu saya supaya saya nggak ambil jurusan ini. Aduh, dulu coba saya bisa mengatakan pada mama saya bahwa saya tidak mau menikah dengan pilihan itu. Gitu loh. Nah, ya, jadi pada akhirnya bukan harus bahagia, tetapi endingnya ketika kita mau mengakhiri episode perjalanan hidup kita, kita merasa bahwa this is it. Ini saya. Gitu atau enggak, gitulah sebetulnya itu. Kalau udah itu udah enak banget. Sudah jadi dirinya. Makanya karena orang aktualisasi itu bukan cuma sekedar, oh saya kan pengen aktualisasi, terus kemudian dia ikut arisan sana sini. Bukan, aktualisasi itu adalah lu jadi apa yang lu memang lu, gitu. Lu apa? Kalau memang lu memang wanita karir, terus lu disuruh di rumah, pasti frustasi deh. Gitu. Nah, jadi ya udah biarkan berkarir karena itu dia jati dirinya, tapi juga rumah jangan ketinggalan kan gitu. Terus kemudian seorang suami itu akan bagus kalau dia jadi musisi. Nah, jadi ADMS deh, ADMS kalau disuruh sama memes, ngapain lo jadi musisi, emang ada duitnya, lo kerja di bank, gitu, ya nggak bisa juga ya gitu kan. Jadi bahkan seorang laki-laki pun meskipun dikejar tanggung jawab untuk menafkahi, dia perlu menjadi dirinya yang otentik, nanti pasti rezeki datang sendiri karena Tuhan tuh menciptakan tuh untuk, ya kalau kita bawa Tuhan ya, tapi kita datang tuh udah dengan perangkat yang kita butuhkan gitu loh. Intinya itu sih. Masing-masing kalau kita membawa karma kita masing-masing, di mana kita lahir, dengan siapa kita berada, itu juga faktor karma ya. Ya, pokoknya kita sesuai dengan karmanya kita itu harus apa gitu. Kita skenario hidupnya tuh apalah itu yang kita jalanin deh gitu. Betul. Mudah-mudahan menjawab ya. Nggak harus bahagia sih, tapi ya gimana caranya supaya nggak nyesel. Jadi bahagia itu bukan tujuan ya kayak, tapi bagaimana kita bisa menjadi diri kita sebagaimana adanya. Ya. Jujur itu tadi. Ya. Jadi kita tuh siapa, the real us tuh siapa, dan itu yang kita eksiskan, kita aktualkan, kita nyatakan. Aktual itu kan berarti ternyatakan, terwujud gitu. Berdamai, wujud Terlihat dan kita mengalaminya. Jadi nggak gini, dulu tuh ya mama tuh sebenarnya pengen lo jadi insinyur, tapi zaman dulu mana ada insinyur perempuan. Udah itu di ranjang kematian kita tinggal sedih-sedih gitu loh. Mana bisa. Nah, itu yang kita nggak inginkan gitu loh. Tadi Kak Nana sebut mengenai orang tua yang mau kita jadi begini. Itu kan masih sampai hari ini terjadi nih Kak Nana. Ya. Jadi sebagai anak kayak udah ikut orang tua kok kayaknya durhaka ya. Nah, apalagi kalau ada orang tua yang papa dan mama juga pendapatnya berbeda. Anak mungkin makin pusing lagi. Iya, maunya beda. Nah, ini sebagai anak bagaimana bisa menemukan, karena di sini juga ada anak-anak yang mungkin masih mungkin juga. Kenapa? ada anak-anak mungkin yang mau curhat. Boleh mungkin ada yang mau curhat. Nah, ini kalau itu saya kaitin sama teks yang berikut. Nih, jadi di sini kita kan anak-anak nih. Nah, jadi ternyata secara ini intensitas ya, ini angka, ini ini tuh poin. Jadi 0, 1, 2 tuh ini levelnya. Ini adalah usia gitu. Usia personal development. Jadi awal-awal ketika kita bayi, kita tuh nggak penting loh punya baju apa, nggak penting, yang penting ada susu, ada vitamin, ada imunisasi gitu kan. Jadi kebutuhan fisiologis atau fisiknya tuh gede banget, tinggi, dan hanya hijau saja. Lalu lama-lama pada saat itu juga ada safety, karena bayi kan juga perlu ketika dia nangis, nangis, lalu kemudian butuh susu dilindungi, terus kemudian ketika kedinginan dia tidak dibiarkan kedinginan, jadi ada rasa safety. Tapi lama-lama ini kebutuhan fisik itu turun gitu ya. Lalu kemudian lama-lama yang makin gede itu adalah warna merah tuh, self aktualisasi. Ketika umur sudah mulai 30-an, 40-an, pertengahan umur nih, pertengahan hidup kita sudah mulai lebih banyak ke arah self aktualisasi. Jadi makanya nggak usah heran ketika remaja mengatakan nih, aku kan udah besar, aku kan bisa mengambil keputusan itu sebenarnya mereka mulai ingin self aktualisasi. Nah, ini juga jadinya akhirnya ke arah parenting. Ini juga membuat kita para orang tua mestinya juga sadar bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan atau hak asasi untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Itu hak asasi manusia ada di Undang-Undang PBB, Undang-Undang Internasional,
Saya lupa ada di poin mana, tapi saya baca itu ada menentukan dia mau bekerja di mana dan menentukan arah hidupnya itu adalah hak asasi manusia. Persoalannya kita dibesarkan di masyarakat timur. Saya nggak tahu ini awalnya dari mana, tapi orang timur tuh ya mulai dari India, Malaysia, Cina, Jepang, Korea, mungkin juga dulu-dulu di Eropa, saya nggak tahu, tapi di timur ini ada risetnya juga, kita itu adalah bangsa atau suku-suku bangsa yang hobinya itu ngurusin orang. Gitu. Kepo. Umur 27, anak kita happy nih ngejar karir, tapi tetangga ngomongin, anak lu belum kawin. Belum nanti jadi perawan tua loh. Nah, kita jadi galau. Hah? Iya ya. Gitu kan? Nah, kembali ketika kita belum menentukan siapa diri kita dan batas cukup kita jadi terpengaruh sama omongan banyak orang. Akhirnya kita kejar-kejar anak kita, ayo kawin. Gitu. Jadi kita tidak menentukan batas cukup. Siapa yang akan kita dengarkan? Seluruh tetangga kita dengerin, gila kita. Gitu kan? Yang nanti udah kawin, anaknya udah 1, nambah lagi, jangan cuma 1. Nggak kelar-kelar tuh. Jadi terus kemudian dari mana kata-kata durhaka itu muncul? Nah, itu dia. Ada juga kalau mungkin dari maling kundang kali ya. Iya, tapi itu memang muncul dari gini. Kata-kata durhaka itu waktu saya browsing ya, kata durhaka itu tidak ada dalam padanan bahasa Inggris loh. Nggak ada, bilangnya cuma disobey gitu ya. Tapi orang Indonesia bukan cuma bilang nggak nurut kan, disobey kan nggak nurut tuh bahasa Indonesia. Nggak nurut sama orang tua itu beda dengan durhaka gitu kan. Iya, durhaka tuh ciptaan bangsa Melayu. Saya nggak tahu dalam bahasa Cina ada apa nggak bahasa Mandarin. Ada. Kita juga ada ya durhaka. Apa tuh Ci? Ada kan Nana? Ada. Putau. Ada yang paham? Iya katanya putau ya. Oh, putau. Ada yang paham Ci? Betul ya? Durhaka? Puxiaosun, anak yang tidak baik ya. Anak yang tidak berbakti. Anak yang tidak berbakti. Oke. Nah, ini menarik. Kata tidak berbakti itu dikaitkan sama durhaka itu dari mana coba? Ternyata kalau menurut saya akhirnya waktu itu kan sempat bikin survei di kecil-kecilan, saya nanya, ketika apa sih anak-anak kita sebut durhaka? Ternyata jawabannya ya cuma 1. Ya macam-macam kan, ketika tidak tunduk sama orang tua, ketika tidak berbakti, ketika tidak ngurusin orang tua, ketika orang tua sudah tua gitu. Tapi intinya adalah apa? Ketika gue udah baik sama lu belum bayar balik sama gue. Tapi karena kita nggak bisa bilang begitu, karena dikiranya nanti sebagai orang tua yang tidak tulus, kita bilangnya durhaka. Sebetulnya adalah gini, gue udah baik sama gue, udah ngurusin lu, gue udah ngidupin lu. Kok lu nggak ngidupin gue balik? Gitu. Jadi cintanya harusnya minta cintanya dibalas. Tapi kan nggak nyampe mulut kita. Nah, kamu bales ya mama gitu. Nggak nyampe. Makanya kita bilang gitu. Nah, sementara nih kalau ini saya kan sempat sudah riset ke panti-panti jompo. Nah, saya sendiri sih sebetulnya pengen mengirim diri saya ke panti jompo ketika tua. Gitu, karena saya udah nemu panti jompo yang bagus-bagus gitu ya. Jadi bahkan bisa kumpul sama orang, malah bisa main Scrabble, bisa jalan-jalan tuh ada bebas. Tuh, malah bebas gitu. Terus kemudian waktu saya ke sana, saya ketemu beberapa ibu-ibu tua yang bahkan ngomong gini, orangnya orang lucu deh, orang Chinese Jawa yang ngomongnya tuh agak kecampur Indonesia sama Jawa. Aku tuh cuma bawa diriku sendiri ke sini, aku nggak dikirim sama anak-anakku. Kenapa? Karena aku malas tinggal di rumah menantu. Emangnya aku herder nungguin rumah kayak gitu. Lah iya dong, dia bilang gitu. Menantuku arisan, anakku bisnis, cucuku sekolah. Terus aku ngapain di rumah sama pembantu? Mendingan di sini main-main tuh, lihat bagus tuh. Ada rajut, ada apa? Kita jalan-jalan loh tiap. Jadi aku bilang, oh ini dia adalah orang yang sudah mengatakan. Terus aku bilang, terus nanti anaknya waktu itu marah. Iya marah. Mereka bilang gini, mama nanti kalau gitu kita dikiranya nggak berbakti loh. Dia bilang malah kamu berbakti kalau kamu bayarin aku kesini, ini nggak murah, 3 miliar untuk 5 tahun. Jadi intinya akhirnya waktu itu saya cuma mikir, aduh kalau saya jadi ibu saya gimana ya, gitu kan?
Nah ternyata, itu pertanyaan terjawab, pada suatu hari terjawab. Saya datang ke rumah sepupu saya, gitu. Sepupu saya punya anak kecil, gitu. Terus dia ngomong gini, dia mau sekolah nih, playgroup. Mama di rumah ya, mama sama mbak ya. Nanti kalau mama udah tua, nanti aku bayarin mbak buat mama. Di situ saya cuma pikir, oke, artinya anak kita akan mencintai kita persis sama dengan cara kita mencintai dia. Kan kita nitip-nitipin dia ke mbak. Benar. Kita sayang sama dia, jadi dia taunya oh itu sayang. Artinya nanti suatu hari mungkin kita akan tinggal di rumah dia akan sibuk kerja, sama seperti kita sekarang sibuk kerja, dan kita akan ditinggal di rumah bersama mbak, bersama perawat. Dan itu adalah bentuk wujud cinta. Jadi di situ saya belajar lagi, oke, kalau gue pingin disayang sama anakku di masa depan, dipelihara lagi, gimana pun juga saya juga pingin dong ya, kalau saya udah tua nggak bisa cari makan, dikasih makan kan gitu ya. Pingin kan gitu. Jadi saya pikir oke, kalau gitu saya akan membesarkan anak saya persis seperti saya ingin nanti ketika tua diperlakukan oleh anak ini. Akhirnya apa? Penuh cinta, ada waktu, ada pendampingan, ya ada dana gitu. Mengajar dengan menjadi contoh. Menjadi contoh. Karena saya ngelihat anak sepupu saya ngomong gitu, mama di rumah ya, jangan nakal ya sama mbak dulu ya. Nanti kalau mama udah tua, aku beliin mbak, aku bayarin mbak. Kan aku pikir mampus loh, mau dititipin sama Masih kecil itu ya. gitu, mampus loh mau dititipin sama perawat. Nah tapi saya belajar juga bahwa oke, saya harus belajar untuk jadi seperti orang tua saya sekarang. Orang tua saya sekarang adalah orang tua yang tidak perlu dihidupi oleh anaknya. Karena mereka berinvestasi cukup bagus, nabung cukup bagus, bahkan kadang-kadang bisa memanjakan cucunya nih untuk jalan-jalan sama Eyang ke Singapura. Ya, deket sih, tapi kan Eyangnya yang keluar duit. Jadi saya pikir, kok ibu saya dan bapak saya nggak pernah loh mengeluarkan kata-kata itu. Kamu durhaka, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka mampu. Itu kembali self-sufficient kan. Ketika mereka teraktualisasi, mereka tuh nggak butuh dihidupin anak-anaknya. Jadi kembali ke Maslow lagi. Jadi ketika mereka sudah mampu, mereka nggak perlu gitu. Meskipun ya kalau kita belum sempat nabung zaman dulu ya memang akan perlu bantuan anak. Makanya anak yang dibesarkan dengan baik itu nggak perlu diminta. Nggak perlu diminta. Mereka akan tahu diri untuk mama papa kan nggak bisa cari makan sekarang. Mereka akan kasih kok. Jadi menuntut bakti itu nggak perlu dilakukan kalau kita sudah membesarkan mereka sesuai dengan tugas kita sebagai orang tua. Sebenarnya itu. Iya. Wah, panjang ya jadinya ya. Iya, bisa Seneng ya. bisa sampai besok. Gitu. Jadi satu pertanyaan terakhir dari Cici dan Koko sebelum kita sudah mendekati akhir, sebelum kita menutup sesi kita dengan Kanana. Silakan Cici. Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Satu tadi dari Koko Koyani, mungkin dari Cici ada yang mau nanya? Silakan. Nah, silakan. Cici hari ini Cici. Iya, satu dari Koko dan satu dari Cici. Iya. Silakan Cici. Tadi saya mendengar sebagian itunya. Boleh kenalkan nama dulu, Oh, Ci? ya. Nama saya Yeni. Yeni. Iya. Saya tadi dengar tentang mental blocking. Iya. Nah kalau misalnya kita ketemu orang yang emang kita sadar dia mental blocking, bagaimana caranya supaya kita bisa bantu dia untuk jadi lebih terbuka? Iya. Terima kasih pertanyaannya, Cieni. Biasanya orang yang mental blocking itu butuh terapi, gitu ya. Tetapi kan nggak ada orang yang ngerasa mau pergi ke psikolog gitu atau ke hipnoterapis, nanti dia bilang emangnya gue gila, emangnya gue salah nih. Jadi kita perlu menjadi terapis ya buat dia. Caranya adalah gini, sama seperti kayak kita ngajarin anak kecil tambah-tambahan gitu. Karena dia tidak mampu, dia tahu dia tidak mampu, maka kita harus bisa memberikan tugas yang dia mampu supaya dia ngerasa ada aha moment, aku bisa gitu loh. Jadi artinya gini, ajarin dia dulu untuk ajarin dia dulu untuk 1 tambah 1 misalnya gitu ya. Setelah bisa 2 gitu kita langsung bisa, itu pintar. Yang ini nanya. Ya. Jadi kembali kalau jujur atau nggak jujur tuh gini, kita harus kembali ke diri sendiri, mungkin merenung, bukan merenung, ini harus sih, merenung tuh satu-satunya cara untuk kita menyelamatkan diri. Kita harus nanya ke diri sendiri,
yang gue suka tuh apa? Gitu. Dijawab tuh, gue suka kalau gue bisa jalan-jalan, gue suka kalau dipercaya, gue kalau suka gini. Sebenarnya yang gue suka tuh apa? Gini. Lalu kemudian dari semua itu, lihat dari secara jarak jauh dan bilang, kita harus nyari, ini semua kalau gue dapetin tuh gara-gara apa? Jadi akhirnya kita gini, gue suka kalau gue cantik. Tapi gara-gara apa? Oh karena habis itu dipuji orang. Gue suka kalau gue berprestasi. Oh karena habis itu gue ditepukin orang. Akhirnya berarti kita mengerucut pada karena diapain sama orang. Dapat approval. Gitu. Nah kalau dapat approval berarti kita nyari kembali ada mental blocking nggak? Jadi kenapa gue selalu mencari persetujuan dari orang? Kenapa kalau gue udah punya anak 2 gitu ya, perempuan semua atau laki semua, terus gue merasa mendapat persetujuan dari orang, kalau belum lengkap gue nggak happy. Itu harus dicari, karena berarti ada sesuatu itu tadi, berarti kita tidak siap bahwa dari ujung kelahiran dan kematian kita tuh sendiri. Nah kita beresin lagi di situ. Tapi kalau kita misalnya, kalau aku problemnya ini berbagi aib saja, biar contohnya jelas. Kalau aku tuh adalah kalau aku happy, saya happy itu kalau saya dibiarkan melakukan apapun yang saya pikir baik untuk diri saya. Itu selalu gitu. Kalau saya happy kalau dikasih kepercayaan, saya happy kalau di challenge oleh bos saya, dikasih challenge, maksudnya ini ada proyek baru, lu bisa nggak? Gitu. Akhirnya setelah saya cari-cari, ternyata saya itu adalah orang yang punya problem terhadap otoritas. Saya pingin punya kuasa. Problemnya kok gue gitu banget ya, jadi semakin ditantangin, lu nggak bisa nak. Itu saya buktiin bahwa saya pasti bisa. Nah, jadi saya kan lihat nih, saya sukanya apa? Saya nggak suka kalau dilecehin orang. Ternyata bukan karena supaya dipuji, saya tuh nggak suka kalau dibatesin. Nah, saya beresin tuh mental block saya. Karena apa? Saya dulu dibesarkan oleh orang tua yang sangat overprotected. Nah, itu yang bikin saya jadi kayaknya gedornya ke situ terus. Nah, mungkin orang lain punya problem dengan gini, dia haus pujian. Dan itu nggak salah. Karena itu kita memang hausnya itu, kan kita nggak dapat dari kecil. Kalau kita haus pujian, nggak usah malu untuk mengakui bahwa saya haus pujian. Nah habis itu kan kita nggak bisa dong berprestasi hanya supaya dipuji, dandan hanya supaya dipuji. Padahal kita dandan kadang-kadang perlu supaya kita merasa feel good aja gitu kan. Tapi enggak, ini supaya dipuji. Nah itu kan satu problem sebetulnya. Bawah sadar yang kita beresin. Ya harus kita yang cari nanti. Jadi harus kita cari sendiri. Iya, gitu. Baik melalui diri sendiri, renungan, meditasi, atau dari terapi. Iya, ya. jadi caranya jujur sama diri sendiri memang mau nggak mau retrieve dan kemudian lihat apa yang bikin gue happy sebetulnya. Tapi kalau bisa tanpa harus ada orang itu tadi, karena kita sadar kita sendiri ya. Jadi gue kalau cantik sendiri juga nggak apa-apa sih, gitu loh. Maksudnya dandan nggak ada orang di rumah, tapi gue merasa kayak mandi, wangi, terus pakai baju bagus, padahal nggak kemana-mana, kayaknya enak aja, ya udah gitu kan. Nah, jadi lama-lama kita bisa jujur sama diri sendiri kalau kita banyak merenung yang melihat, kok gue pengen dipuji orang, kok ternyata gue tuh pengen punya puasa gitu. Kan norak banget sih, nah lu tuh haus kekuasaan. Aku harus mengatakan bahwa aku haus kekuasaan ketika itu gitu loh. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ke dalam diri terus gitu kan urusan. Pembelajaran. Tepuk tangan buat Kak Nana semua ya. Terima kasih Kak Nana atas pembelajarannya pada hari ini. Iya, terima kasih sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan. Mungkin kata penutup Kak Nana sehubungan dengan tema kita hari ini? Ya, kata penutup pada akhirnya adalah gini, kita itu terlahir sudah cukup membawa semua yang kita perlukan. Jadi bibit mangga atau bibit mawar itu sudah cukup membawa semua daya hidup atau daya perjuangan untuk menjadi apa sejatinya dia. Mawar ya jadi mawar, semangka ya jadi semangka. Nah yang perlu kita lakukan adalah membuat bibit itu tumbuh optimal. Kalau kita tumbuh optimal, menjalani kehidupan sesuai dengan jati diri kita, mau karmanya, kita karmanya jadi semangka gitu. Nah, orang tua yang bijak itu juga adalah orang tua yang bisa tahu nih dari 5 bibitnya, yang satu semangka, yang satu jadi mangga, yang satunya jadi apa gitu kan, satunya lagi, yang satunya lagi jadi rumput. Ya nggak apa-apa, nggak harus ada bunganya dan nggak harus ada buahnya. Tapi rumput itu kan hijau, kalau rumputnya sehat itu kan hijau rata juga menyejukkan. Nah, kalau kita mampu memahami masing-masing anak kita punya karmanya sendiri-sendiri, yuk kita bantu mereka mewujudkan karmanya itu supaya tetap optimal. Itu aja sih. Terima kasih. Dalam ya. Jadi Cici
Apa yang disampaikan Kak Nana sepanjang hampir 90 menit ini mengingatkan kita akan jalan mulia berusur 8 dan drama wihari ya. Jalan mulia berusur 8, pikiran benar, pandangan Semoga benar. membawa Bagaimana pemahaman baru. enggak ya. Meta, karuna, mudita, dan UPK terhadap diri kita sendiri. Daya upaya benar, bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, diwawarkan oleh Sang Buddha dalam kehidupan kita sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kanana, dalam hidup banyak hal yang terjadi yang kita tidak bisa hindari interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mempraktekkan mudita, rasa bahagia atas pencapaian yang sudah kita lakukan, ya, menilai kepada diri tanpa kita membandingkan kepada orang lain. Atau kalau ada dalam hidup kegagalan, apapun bentuk kegagalan itu, kita mempraktekkan karuna, welas asih terhadap diri kita sendiri. Oh iya, kali ini saya gagal, tapi saya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Lalu meta itu Cici, kita Sang Buddha mengajarkan bahwa badan kita ini adalah alam semesta ya. Apa yang ada di dalam ini juga ada di seluruh alam semesta ini. Jadi meta itu sendiri bukan hanya kepada semua makhluk, tapi kepada diri kita sendiri, yang di dalam diri kita ini ada triliunan sel yang semuanya membentuk. Ini saya yang sedang berdiri, nama saya Junior. Ini bukan satu orang yang berjalan, tapi triliunan sel yang berjalan. Kita memberikan meta. Dan UPK kita mengembangkan tenang seimbang. Seperti tadi disebutkan oleh Kanana. Apapun komentar orang boleh berucap apapun. Media sosial, berita, dan sebagainya macam. Apalagi kita lebih dari 2 tahun dibombardir dengan yang namanya COVID ya. Jadi kita bisa memilih berita yang akan kita baca, atau kita ikut aja itu beritanya. Wah, jadi makin menegangkan dan memberi ketakutan yang malah merusak ketenangan batin kita sendiri. Kita mempraktekkan UPK. Ya. Jadi kesimpulannya Cici, sebenarnya bicara tentang rasa cukup untuk bahagia itu dalam Buddha Dhamma, Sang Buddha sudah memberikan jalannya ya. 4 kesunyatan mulia adalah ajaran dasar Sang Buddha. Adanya duka, ya, kebenaran akan duka. Sang Buddha juga mengajarkan caranya, bukan hanya memberikan faktanya, tapi caranya, ya. Dan pada akhirnya kita diberitahu cara membebaskan diri dari duka. Ya, Cici, kita perlu mempraktekkan meditasi. Tadi satu ya, untuk mendapatkan perenungan, menemukan self aktualisasi kita itu tadi, menemukan diri kita ini siapa. Kita ini siapa? Kapan Cici terakhir merasakan napas? Itu juga satu cara kita mengenali pikiran dan batin kita, mengenali badan kita. Ya. Nah, Cici, kalau ada yang bertanya sehubungan dengan meditasi, di sini ada teman saya yang kita memang aktif sebagai asisten instruktur, dan termasuk saya sendiri dari Bali Usada. Kami, Maria, Felicia, saya sendiri. Kalau ada yang bertanya tentang meditasi, kami ada di sini selama siang ini. Demikian, sekian, saya kembalikan kepada Vina, host kita. Silakan Vina, saya kembalikan kepada Vina. Oke, thank you Ci Juni ya. Selanjutnya kita adalah tadi kita udah sama-sama ya sama Kanana gitu kan ya. Souvenir, pemberian souvenirnya belum? Oh iya. Penyerahan sertifikat kendaraan sumber. Oke. Ibu Kanana dan Ayo Ibu, temenin. Ngobrol-ngobrol. Itu mental block itu. Iya.
cerita, berbagi insight gitu ya mengenai menemukan batas hidup untuk bahagia. Batas cukup, menemukan batas cukup untuk bahagia. Makasih Kak Nana hari ini berkenan hadir bersama-sama kita semua. Berikan tepuk tangan untuk Kak Nana dan Kiai. Oh, alah, pas bener ya. Makasih Kak Nana. Jangan bosan-bosan ya Kak Nana ya. Asik, mantep. Makasih Kak Nana, silakan. Oke, selanjutnya, makasih Cayun. Kita udah sama-sama nih, udah tahu ya bahagia itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Kurang lengkap kalau kita udah tahu bahagia itu seperti apa, kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, ini dia salah satu tindakan yang harus kita lakukan. Sebagai murid Sang Buddha, iya kan? Sama-sama tahu bahagia itu seperti apa, udah tuh tadi dijelasin. Nah, sekarang langsung praktek. Makasih teman-teman, cici-cici semua. Dananya kali ini membantu kita semua dalam acara Wandani, Women Dhamma Club. Mendukung sekali acara WDC semakin baik dan semakin baik setiap hari. Anumodana. Kita berdana untuk kepentingan, semoga kita diberkati oleh Anumodana, cici-cici semua, koko-koko, thank you, arigato. Oke, nah kita kayaknya belum afdol kalau belum foto dari tadi. Ya saya ngerasa ada yang kurang gitu loh. Iya kan? Ada yang ngerasa yang kurang gak sih kalau belum foto? Kayaknya aduh biasa gitu loh. Kita foto sama-sama ya, kita panggil fotografernya tuh ini di belakang. Yuk semua boleh dong, cici-cici buka masker, kita foto bareng-bareng. Ini tanya yang belum menjadi anggota Wandani di sini siapa? Oh Nanti kita gitu. bagikan. Oke, sambil menunggu kesiapan cici-cici semua sama Koko untuk berfoto bersama. Saya ingin bertanya dong, yang belum menjadi anggota dari Wanita Theravada Indonesia Wandani siapa ya? Boleh mengisi nanti di sini. Siapa yang belum? Yang belum menjadi anggota Wandani. Wandono, itu gimana tuh Wandono? Ibu, Wandono gimana Wandono? Foto sambil dibagikan kertasnya, mungkin kita siap-siap foto ya. Bin, Wandono boleh juga kalau mau bergabung. Wes asik Wandono boleh. Formulirnya mana? Sama aja formulirnya. Wandono mau bergabung boleh banget loh. Biar lebih bahagia kok. Tadi katanya mau bahagia di sini kok. Bener. Ah, asik Wandono dikasih. Foto dulu Ci foto dulu. Ayo foto yuk foto. Sama Kak Nana ya. Sama Kak Nana. Hadap mana? Fotografer? Mana fotografer? Ayo. Mungkin langsung di tengah kali ya. Nanti fotografernya dari sini aja kali ya. Tukang foto mana?